Abul A'la Al-Maududi mengatakan bahwa sejatinya ma'rufat di dalam agama kita adalah sesuatu yang sejalan dengan akal sehat. Jadi kalau akal sehat kita setuju dengan suatu perkara, itu sebenarnya adalah ma'rufat itu. Jadi kalau kita tahu bahwa senyum itu adalah sesuatu yang menenangkan hati, kemudian akal sehat kita mengatakan itu bagus, maka sebenarnya itu adalah ma'rufat. Kebalikannya, kalau akal sehat kita dan hati kita yang bersih menolak itu berat dengan suatu hal, misalnya melihat kok kayaknya kurang sreg dengan itu sebenarnya yang disebut dengan mungkarat. Yang mana mungkarat itu adalah sesuatu yang menurut perhitungan akal sehat manusia dan hati mereka adalah tidak wajar, tidak enak, tidak nyaman untuk mereka terima. Welcome back to our channel. Stay tuned and keep enjoy. Dakwah Tilawah TV will make you happy, trust me. Okay? Thanks you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu annahu la ilaha illa hu dzul 'azamati wal jalal. Huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. وكذلك نشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو أسوة وذو قدوة حسنة الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول. اللهم صل على نبينا Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami ta'zimkan panjenengan semua yang sempat hadir dalam kegiatan ini. Kemarin saya kira Sabtu ini bisa rehat, masya Allah. Pak Soro tiba-tiba Japri ada kegiatan di sini. Ala kulli hal kita syukuri. Dan di atas itu hujan terus, Pak. Dari jam 2 siang sampai sekarang tuh gerimis, Pak Dok. Tadi dari atas itu kami yang rata-rata yang turun itu pada pakai mantel semua lah, kok nyampe ngalian kering kerontang enggak kan. Insyaallah begitulah Allah mau memperlakukan suatu ketetapannya itu ya tidak kita duga-duga. Tadi saya berpikir mungkin di bawah bisa lebih deras lagi hujannya, setelah nyampe ngalian malah kering semua, Pak. Begitu. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana yang diamanahkan pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan amar ma'ruf dan bahaya serta peranan penting dari amar ma'ruf itu sebenarnya apa. Begitu. Jemaah rahimakumullah, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah salah satu hal yang sangat urgen dalam agama kita. Bahkan kalau kita menilik kembali mengapa syariat ini dibuat, baik Allah yang telah menurunkan syariatnya maupun syariat yang hari ini dibentuk oleh para ahlinya di bidangnya, itu semua tujuannya adalah menjadi sebuah asas, pedoman agar manusia mampu menegakkan al-ma'ruf wa nahyu anil munkar. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya tujuan dari syariat itu kan maksudnya adalah sesuatu yang menjadi aturan Allah, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, sesuatu yang diembankan kepada manusia, yang kemudian
dengan segala sesuatu itu mengikat manusia agar tidak keluar dari rel-rel yang sudah diatur oleh Allah. Tujuannya adalah supaya manusia bisa selalu berada di atas jalan-jalan yang benar. Benar, baik. Kata benar atau baik ini juga dikenal dengan istilah ma'ruf di dalam agama kita. Jamaknya adalah ma'rufat. Agama kita adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kebenaran dan kebaikan. Agama kita adalah agama yang sangat melarang kita untuk terjun masuk dalam ranah dosa dan kesalahan. Sehingga dengan adanya syariat, adanya agama ini menjadi tuntunan hidup kita, memberikan satu aturan bahwa manusia harus berada di dalam rel-rel itu. Nanti outputnya adalah manusia yang ahli di dalam ma'rufat, maksudnya ahli itu adalah orang yang senantiasa tegak di atas hal-hal yang baik, sebagaimana ahli ibadah, ahli zakat, dan ahli-ahli yang lain, serta mereka adalah orang-orang yang sebisa mungkin yang sudah dengan segala daya upayanya menghindari perbuatan munkarat, begitu. Bahkan seorang ulama yang bernama Abul A'la Al-Mawdudi mengatakan bahwa sejatinya ma'rufat di dalam agama kita adalah sesuatu yang sejalan dengan akal sehat. Jadi kalau akal sehat kita setuju dengan suatu perkara, itu sebenarnya adalah ma'rufat itu. Jadi kalau kita tahu bahwa senyum itu adalah sesuatu yang menenangkan hati, kemudian akal sehat kita mengatakan itu bagus, maka sebenarnya itu adalah ma'rufat. Kebalikannya, kalau akal sehat kita dan hati kita yang bersih menolak itu berat dengan suatu hal, misalnya melihat kok kayaknya kurang sreg dengan itu sebenarnya disebut dengan munkarat. Yang mana munkarat itu adalah sesuatu yang menurut perhitungan akal sehat manusia dan hati mereka adalah tidak wajar, tidak enak, tidak nyaman untuk mereka terima. Nah, jadi menurut beliau munkarat dan ma'rufat itu adalah dua hal yang tidak akan bisa bertemu karena mereka berada pada sisi yang berbeda. Manakala manusia berada pada yang ma'ruf seperti panjenengan hari ini, kira-kira merasa terbebani atau bahagia, Pak? Kan begitu, gitu. Kalau kita datang ke masjid, bisa sholat berjamaah, apalagi bisa mengikuti majelis-majelis ilmu, hati kita tambah tentram, itu namanya ma'rufat yang dimaksud dalam syariat kita ini. Jadi akal sehat kita tidak akan menolak hal itu, justru dia akan condong dan mendukung. Namun ketika berhadapan dengan yang munkarat, hal-hal yang mungkar, ya hati kita akan cenderung mengeluh. Kalaupun akhirnya toh nafsu kita melakukan itu, kita juga melakukannya dengan berat hati, Bang. Misal panjenengan mohon maaf nih, menggibahi saudara kita. Gitu. Ya kelihatannya aja matanya antusias untuk membicarakan Pak, tapi hatinya membohong. Dia tahu saya ini nggak nyaman membicarakan saudara saya, tapi terpaksa. Bagaimana nggak terpaksa, Pak? Teman-temannya juga ikut nimbrung gitu. Nah, sebenarnya munkarat itu ranahnya di situ. Nah, tinggal kita berpikir bagaimana caranya agar ma'rufat ini bisa selalu tegak dan munkarat ini bisa dicegah, dihindari oleh kita yang hari ini sebagai orang-orang yang sudah menyatakan diri kita setia dengan agama Islam ini, maka perlu adanya yang namanya al-amru di dalamnya. Al-amru terhadap al-ma'rufat tadi, adanya perintah, adanya ajakan agar orang condong kepada ma'rufat tadi. Sebab yang namanya kebaikan ini sebaik-baiknya manusia kalau tidak diingatkan, Pak, tidak diajak, coba rasanya bagaimana? Kan males, Pak. Nah, pentingnya al-amru bil ma'ruf ini adalah mengingatkan, mengajak manusia agar ingat nih ada di kebaikan. Sebagaimana misalnya panjenengan punya selebaran pengajian misalnya.
Jadi pada saat kita mengingatkan bahwa di sana ada pengajian, itu kita turut mengingatkan orang-orang, oh iya di sana ada pengajian. Yang tadinya dia tidak mau malas untuk berangkat, ketika mendapatkan WA dari saudaranya yang lain, akhirnya tergerak untuk mau berangkat juga, kan gitu Pak. Gitu. Inilah pentingnya peranan dari al-amru itu. Peranan dari perintah saling mengingatkan di dalam al-ma'rufat. Hal-hal semacam ini sudah sangat sering sekali kita dapatkan. Bahkan kekhususan orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu dalam surat At-Taubah barangkali sudah panjenengan hafal nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ayat berbicara mengenai keutamaan orang-orang yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar. Lalu, kalau tadi pentingnya untuk mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf, kita juga punya kepentingan yang lain di dalam hal ini. Maksudnya punya tugas yang lain, yaitu untuk mencegah manusia dari hal-hal yang munkar. Nah, jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar atau wan nahyu 'anil munkar, dua-dua ini tidak bisa dipisahkan. Gitu. Tidak bisa kita pisahkan. Sebab kalau kita hanya memerintah kepada kebaikan tetapi meninggalkan mereka yang berbuat buruk, maka siapa yang akan mengingatkan mereka yang berbuat buruk? Gitu. Oleh karena itu, baik mengingatkan, mengajak manusia pada kebaikan atau mencegah mereka dalam keburukan, ini semua sebenarnya tanggung jawab kita. Kalau ditanya siapa yang punya tanggung jawab, ya sebenarnya kita semua punya tanggung jawab. Gitu. Bahkan dalam konteks tertentu, amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi wajib Pak hukumnya bagi orang-orang yang sudah memiliki kapasitas tertentu. Nah, bagi yang belum memiliki kapasitas, hukumnya bisa fardu kifayah. Terwakilkan oleh orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang punya power. Karena pada praktiknya Pak, apalagi kalau nahyu anil munkar nih. Nahyu anil munkar, di sana ada orang judi, ada orang mabuk-mabukan. Kita datang ke sana tanpa ada bekal power sama sekali, bukannya kita meraih kemenangan Pak, malah kita akan dihabok sama mereka. Ini nggak imbang jadinya. Maka dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita juga perlu menimbang. Hadirin rahimakumullah, ditinjau dari syariat, sebenarnya siapa yang punya peranan penting di dalam amar ma'ruf nahi munkar? Kalau tadi kita berbicara secara umum, kita semua ini adalah memiliki tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi munkar. Namun ketika keadaannya memang tidak memungkinkan, jatuhnya adalah fardu kifayah dan kita tidak termasuk di dalam yang fardu itu, artinya akan diwakilkan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan. Siapakah yang mereka yang dimaksud? Di sini ada dua Pak. Yang pertama adalah para ulama. Ulama ini kan adalah orang-orang yang secara keilmiahannya kuat dan azam serta keteguhan hatinya bagus begitu. Berbeda dengan orang-orang yang belum sampai pada level itu. Mereka belum punya kemampuan sebagaimana ulama memiliki kemampuan itu. Mereka tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki ilmu, kapasitas sebagaimana para ulama memiliki itu. Nah, kalau saja ulama, apalagi ulama adalah ulama yang lurus, yang tidak punya kepentingan yang lain, pasti mereka akan menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Begitu. Selain ulama, siapakah mereka? Para umara. Jadi selain ulama yang punya kapasitas di sini dengan kemampuan menyampaikan tablignya, dengan kemampuan untuk memengaruhi orang lain, maka ulama punya kelebihan di sini Pak yang tidak dimiliki oleh selain mereka, selain beliau-beliau. Adapun umara, mengapa mereka punya kapasitas di dalam hal ini? Karena nyatanya umara itu adalah orang-orang yang punya kekuatan, gitu.
Siapa lagi yang bisa menggerakkan pihak keamanan, Pak? Siapa lagi yang bisa menggerakkan orang-orang yang memiliki kekuatan, ketahanan, dan yang lain selain para umara? Jadi di dalam Islam ini, kalau saja ulama dan umaranya bisa kompak, bisa saling mengisi, maka negeri manapun kita yakin akan baik, Pak. Kan gitu. Namun manakala ulamanya punya kepentingan yang berbeda, ayat-ayat Allah, mohon maaf, bukan untuk tujuannya mengajak manusia pada kebaikan, tapi justru untuk kepentingan duniawiyahnya saja, tidak bisa kita banyak berharap terhadap mereka. Begitu sebaliknya, para umara yang hatinya tidak jujur, yang kepentingannya bukan untuk kepentingan rakyat, maka tidak akan ditegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar juga di dalamnya. Karena mereka akan memimpin, akan mengomando rakyatnya bukan untuk tujuan kemaslahatan bersama agar tegaknya al-ma'ruf tadi dan terhindarkan dari al-munkar, akan tetapi mereka hanya akan menyibukkan diri untuk mencari puing-puing rupiah di dalamnya. Jadi kalau hari ini konteksnya ulama dan umara bisa kompak untuk saling mengusung kebenaran, saling mengusung al-ma'ruf tadi, maka insya Allah hidup kita ini akan jauh lebih baik, Pak. Namun manakala ini menjadi catatan saja bagi kita semuanya, tidak perlu kita lihat siapa sosok di sana. Kita menanyakan pada diri kita, barangkali saya tidak tahu, mungkin panjenengan suatu saat ada yang tertarik menjadi calon lurah, kan saya juga tidak paham, Pak. Nah, siapapun kita yang menjabat sebagai pejabat publik, tapi kok tujuannya hanya untuk mencari kepentingan diri dan keluarganya, kepentingan dunianya, mencari puing-puing rupiah di dalamnya, maka tujuan kemaslahatan tadi akan sangat jauh, Pak. Begitu. Ini yang perlu kita ingat kembali. Kita teringat kembali dengan kisah seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang kita barangkali pernah didengarkan oleh panjenengan semua. Abu Dzar Al-Ghifari ini karena beliau adalah orang yang memiliki karakter yang tegas, yang kuat, keras orangnya. Jadi kalau ditimbang dalam sejarah itu, dua kabilah baik dari Ghifar maupun Aslam itu adalah dua kabilah yang karakternya sangat kuat. Nek panjenengan bandingkan di Indonesia hari ini, enggak usah di Indonesia, di Jawa saja. Antara orang Jogja mungkin sama orang Surabaya begitu. Jangan kan kalau ke Surabaya sama Jogja kan hawanya berbeda nih. Ke Jogja bisa kalem, ke Surabaya bisa bahasanya lumayan keras begitu. Nah, karakter seperti ini yang dimiliki oleh orang-orang Ghifar sama Aslam. Karakternya kuat, Pak. Berbeda dengan orang Madinah, penduduk Madinah yang kalem-kalem, Pak. Jadi ini sebenarnya di Jawa ini ada karakter yang seperti itu gitu. Nah, ketika beliau sudah masuk Islam, semangat beliau untuk berdakwah, semangat beliau untuk amar ma'ruf nahi munkar itu begitu tinggi. Rasulullah sampai mengingatkan, jangan dulu Abu Dzar Al-Ghifari, tunggu masih ada saatnya. Tidak ya Rasulullah, saya karena sudah tahu ini adalah sebuah kebobrokan, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, maka saya harus mengingatkan mereka. Tidak mampu ditahan oleh Rasulullah, dia lolos, Pak. Beliau lolos. Hingga beliau berdiri di dekat Ka'bah, dan saat itu orang sedang beribadah dengan ibadah yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari? Wahai kaum Quraisy, celakalah kalian. Kalian telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini rasa percaya diri yang sangat tinggi, Pak. Tapi syukurnya itu adalah seorang Abu Dzar Al-Ghifari, bukan panjenengan, gitu, bukan saya. Pada saat beliau vokal menyampaikan hal itu kepada penduduk Quraisy yang pada saat itu belum beriman kepada Rasulullah, apa yang dilakukan oleh mereka, Pak, terhadap Abu Dzar? Ceplok, gitu, Pak. Dan itu tidak sekali. Beliau sudah berdarah-darah, wajahnya, tubuhnya sudah memar semua. Kembali lagi kepada para sahabat, kembali lagi kepada Rasulullah, kembali kepada istri beliau, begitu. Luar biasa. Diingatkan oleh Rasulullah, tidak ya Rasulullah, saya masih kuat. Jadi percaya dirinya seorang Abu Dzar itu harus diacungi jempol, Pak. Cuman Rasulullah sendiri sudah mengingatkan, kamu tuh belum punya kekuatan, intinya gitu. Walaupun
Abu Dzar itu adalah orang yang tegas, keras, tapi apalah daya Islam pada saat itu belum sebesar zaman-zaman setelahnya begitu. Zaman awal Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul itu kan pengikut Islam masih sangat sedikit, Pak. Jadi Abu Dzar pada saat mendakwahkan itu orang Quraisy masih jahiliyah semua, belum pada paham dengan agama Islam begitu kan. Sehingga ketika beliau datang ke Ka'bah mendakwahkan mereka, tidak imbang antara kekuatan beliau dengan orang-orang Quraisy yang banyak. Sehingga apa yang terjadi pada saat pemukulan terjadi untuk beliau, ya tidak mau gimana lagi, memang keadaannya seperti itu. Nah, melihat kenyataan yang demikian, Rasulullah mengatakan kepada Abi Dzar, wahai Abi Dzar, sebaiknya kamu kembali dulu ke kabilahmu. Rasulullah berpesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, sebaiknya engkau kembali dulu ke kabilahmu. Karena Rasulullah yakin kalau saja beliau kembali ke kabilahnya akan ada harapan yang besar. Jadi salah satu karakternya orang Ghifar maupun Aslam itu karena mereka adalah orang yang tegas, ketika datang orang menyampaikan kebenaran mereka tidak akan banyak banyak negosiasi. Dan benar saja utusan Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari ini kepada kaumnya, kepada kabilahnya membuahkan hasil yang luar biasa, Pak. Gitu. Beliau ke sana mendakwahkan Islam kepada kaumnya dan luar biasa Islam tumbuh kembang di kabilah Ghifar maupun Aslam yang merupakan asal mulanya Abu Dzar Al-Ghifari ini. Dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah dan yang diyakini oleh Rasulullah benar adanya, bahwa tepatnya Abu Dzar Al-Ghifari itu amar ma'ruf nahi mungkarnya adalah di sana, bukan di orang-orang Quraisy. Kenapa? Beliau belum punya kekuatan, Pak. Di Ka'bah itu beliau belum punya kekuatan. Tapi kalau beliau ke kabilahnya, karena beliau adalah orang sana, maka kekuatannya sudah terbentuk gitu. Ibarat saya hari ini kalau memaksa jenengan untuk ikut menjadi pengikut saya nggak bisa, Pak. Wong jenengan orang Jawa, saya kan orang luar Jawa, Pak. Jadi mau membuat semacam kekuatan begitu ya, itu nggak kuat. Kecuali saya berdakwah di tengah keluarga saya, di tengah masyarakat saya, maka bisa saja itu akan jauh lebih kuat. Walaupun hari ini memang itu butuh proses, Pak, untuk melangkah ke sana begitu. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari setelah beliau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di kabilahnya, membuahkan hasil. Dan barangkali kita sudah pernah mendengar pula bahwa setelah orang-orang Aslam dan Ghifar itu masuk Islam berbondong-bondong, Pak, pada saat Rasulullah berangkat menuju sebuah peperangan itu, siapa yang datang meramaikan dari belakang itu. Jadi pada saat Rasulullah sedih, keadaan pasukannya hanya sedikit, datang pasukan Abi Dzar dari belakang, Pak, ya Rasulullah kami datang untuk membersamaimu. Coba. Ini saking banyaknya para pengikut dari kabilah Ghifar dan Aslam tadi. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Abu Dzar tadi adalah hal yang luar biasa, dan ketika beliau telah berkorban untuk berdakwah di Mekah dan itu tidak efektif, ya beliau tahu kapasitasnya memang bukan di situ gitu. Namun sekali lagi, setelah itu masa-masa Islam berjaya, sepeninggalan Rasulullah, itu kan Islam semakin semakin berkembang. Dulu negeri-negeri yang belum dibuka, kemudian dibuka, kan gitu. Yang sampai hari ini alhamdulillah Indonesia kecipratan gitu kan. Bahkan hari ini negeri kita, ya kalau di KTP kan lebih dari 80% gitu. Saking banyaknya orang Islam di negeri kita ini. Nah, zaman pada saat beliau Rasulullah meninggal, itu Islam sudah berkembang kemana-mana, Pak. Namun yang namanya perkembangan itu kan butuh juga pembentukan kekuatan baru lagi. Perlunya membentuk pemerintahan, kan begitu gitu. Nah, yang namanya pemerintahan kan ujian dunianya berapa? Siapapun yang masuk dalam ranah itu ujiannya akan berat sekali. Maka Abi Dzar adalah orang yang paling anti untuk masalah pemerintahan. Sebab mengapa? Beliau tahu dalam pemerintahan itu jarang ada orang yang mencari
akhirat di dalamnya? Jarang. Karena kalau di logika, siapa yang harusnya mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan? Ya kalau siapa lagi kalau bukan Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar itu memang diperhitungkan untuk menjadi orang berpengaruh dalam pemerintahan, Pak. Ya gimana tidak? Beliau adalah dari kabilah yang besar tadi, dan beliau telah mengislamkan sebegitu banyak sahabat gitu. Lewat lisan dan dakwah beliau lah orang-orang bisa masuk Islam. Kalau perhitungan dunianya, yang berjasa menjadikan mereka ini mengenal Islam adalah Abi Dzar Al-Ghifari dan berhak untuk mendapatkan kedudukan, kan begitu, Pak. Jadi kalau kita membebaskan tanah di Surtikanti ini, ya betul nggak? Surtikanti ini, Surtikanti ini ada tokoh yang paling berkuasa, kan kita akan memuliakan beliau karena beliau ditokohkan, beliau dianggap sebagai pembebas tanah di sini, gitu. Kita akan memuliakan beliau. Sedangkan yang terjadi pada Abi Dzar itu tidak demikian. Setelah beliau mengislamkan sekian banyak orang, beliau justru tidak mendapatkan kedudukan apa-apa di dalam pemerintahan pada saat itu. Bukan tidak dikasih, Pak, tapi beliau yang menjaga dirinya. Aku tidak mau berurusan dengan hal yang demikian. Karena ujiannya banyak, ujiannya besar. Gitu. Aku lebih nyaman keadaanku seperti ini. Ini vokalnya seorang Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, hal ini kemudian disorot oleh sahabat yang lain. Manakala Abi Dzar Al-Ghifari menjadi pasukan oposisi, tidak berada pada pemerintah, tetapi sibuk untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap mereka. Amar ma'ruf apa sih yang dilakukan Abu Dzar Al-Ghifari kepada para sahabat yang lain? Jadi pada saat pemerintahan tadi yang namanya pemerintahan tadi sudah mulai memperkaya dirinya. Ini di kalangan sahabat, Pak. Kalangan sahabat pun ujiannya seperti itu. Sehingga di dalam sejarahnya digambarkan Abi Musa Al-Asy'ari itu sangat geram sekali dengan perbuatan Abi Dzar Al-Ghifari. Karena mengapa? Yang secara terang-terangan diserang oleh Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat-sahabat yang memperkaya diri tadi. Yang tadinya rumahnya seala kadarnya, setelah mereka menjadi gubernur, menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan, itu rumahnya tiba-tiba menjadi besar, Pak. Ini kemudian disuarakan terus oleh Abi Dzar. Ini apa-apaan ini? Kalian berada di dalam pemerintahan bukan untuk memperkaya diri kalian. Kalian harus memperhatikan bagaimana kehidupan rakyat kalian sekarang. Dan salah satunya tadi adalah Abu Musa Al-Asy'ari yang sangat tersinggung dengan ucapan-ucapan Abi Dzar. Sehingga suatu hari beliau melaporkan kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga kan menjadi sasaran empuknya Abi Dzar. Yang kita tahu Utsman bin Affan kan orang kaya, Pak. Yang beliau katakan hati-hati dengan kekayaan. Itu akan menjadi pertanggungjawaban. Suatu hari Utsman bin Affan memanggil beliau. Harap-harapnya mau dirayu, ya bahasa kita mungkin disogok gitu. Dipanggillah Abi Dzar Al-Ghifari dan datanglah beliau ke tempat Utsman bin Affan. Apa kata Utsman bin Affan kepada beliau? Wahai Abi Dzar, kamu tuh mau apa sih? Kan gitu gak bahasa orang untuk melembutkan kita. Kamu tuh mau apa? Mau kendaraan? Kami siapkan unta terbaik untuk kamu. Mau rumah yang bagus? Kami akan siapkan tempat tinggal yang bagus untuk kamu. Mau apa? Apa kata Abu Dzar kepada beliau? Aku tidak butuh dunia kalian itu. Ini kepada pemimpin, Pak. Utsman bin Affan yang merupakan seorang khalifah pada saat itu ditantang oleh Abu Dzar. Walaupun dengan adab-adab mereka, ya mungkin keakraban sebagai sahabat juga tidak terlepas dari perkataan dan percakapan yang tidak bisa kita tidak bisa kita gambarkan. Namanya orang kalau akrab kan bahasanya kadang-kadang lebih los gitu. Tapi yang jelas dalam kisah sejarahnya itu dikatakan Abu Dzar Al-Ghifari tidak mempan dengan rayuan Utsman bin Affan. Justru beliau yang berkata, kalau memang keadaannya seperti ini, kalian sibuk memperkaya diri dan yang lain, saya lebih berharap tinggal jauh dari kalian. Maka di dalam sejarahnya itu beliau tinggal jauh dari kota Madinah, mengasingkan diri bersama istri dan anaknya di sana, jauh dari yang namanya kemewahan, Pak. Sampai-sampai pakaian yang dimiliki beliau itu adalah hanya pakaian itu satu-satunya dan pakaian untuk sholat Jumat tok, Pak. Saking zuhudnya kehidupan beliau.
Mengapa beliau harus memilih tinggal di tempat yang jauh itu? Katanya, ya saya sudah mengingatkan antum semua, sudah mengingatkan kalian semua, sudah mengajak kalian pada kebaikan bahwa meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan memperkaya diri dan yang lain. Sudah selesai urusan saya. Saya akan pergi jauh dari kalian, akan menghabiskan masa tua di sana dan mungkin akan meninggal dan membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasul. Bayangkan kalau tidak ada sosok Abu Dzar Al-Ghifari yang terus melantunkan amar ma'ruf nahi munkar pada saat itu, maka para sahabat juga tidak akan diingatkan. Gitu. Mereka akan terus menyibukkan memperkaya diri mereka. Setidaknya, kalaupun di antara para sahabat ada yang tersinggung dengan ucapan Abu Dzar, tapi itu adalah hal yang benar. Beliau mengingatkan bahwa bahayanya menumpuk harta, kemudian menyelewengkan setiap harta yang diamanahkan kepada mereka, dan tidak memerhatikan keadaan rakyat. Gitu. Ini di antara tanggung jawab seorang Abu Dzar sebagai sahabat untuk sahabat-sahabat mereka yang lain. Dan beliau rasa perlu untuk menyampaikan itu meskipun ada penolakan dari sahabat yang lain. Namun, jamaah rahimakumullah, ketika kita melihat keadaan yang demikian, melihat tadi Abu Musa Al-Asy'ari yang sangat tersinggung dengan ucapan Abu Dzar, atau mungkin Utsman bin Affan sendiri, seorang sahabat kebanggaan Rasulullah yang kemudian dianggap tidak benar oleh Abu Dzar menurut kacamata beliau, karena tadi sibuk memperkaya diri dalam sejarahnya demikian. Tidak lantas kita mengatakan baik Utsman maupun Abu Dzar itu ada yang jelek, di antara mereka tidak demikian, Pak. Karena bagaimanapun baik Abu Musa, baik Abu Dzar, baik Utsman bin Affan, mereka ini adalah para sahabat yang sudah diridhoi oleh Allah. Tidak lantas kita mengatakan, oh berarti Abu Musa itu ahli dunia ya. Oh jahat sekali, tidak seperti itu, Pak. Baik Abu Musa, baik Utsman bin Affan, baik Abu Dzar, mereka ini adalah para sahabat yang sudah mendapatkan label dari Allah, ridwanullahi alaihim. Jadi Allah meridhoi mereka gitu. Tidak lantas kita melihat sejarahnya bercerita demikian, kita memojokkan salah satu di antara mereka, tidak demikian. Hanya saja ini yang mau kita tonjolkan adalah karakter seorang Abu Dzar yang benar-benar memerhatikan amar ma'ruf nahi munkar di antara para sahabat. Begitu, Pak. Nah, bagaimana bahayanya kalau amar ma'ruf nahi munkar itu ditinggalkan? Misalnya dalam kasus Abu Dzar Al-Ghifari tadi, kita akan melihat para sahabat yang lain akan bernikmat-nikmat dengan dunia mereka. Hadirnya Abu Dzar di tengah-tengah mereka menjadi pengingat, oh iya, ternyata saya diberikan amanah kepemerintahan ini adalah untuk menjaga rakyat saya, memerhatikan rakyat saya. Jadi akan ada perubahan. Namun manakala amar ma'ruf nahi munkar tadi ditinggalkan oleh beliau, sahabat-sahabat barangkali akan menjadi para ahli dunia, Pak. Mereka akan lupakan negeri akhirat mereka. Gitu. Nah, dalam konteks kekinian, bagaimana kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan? Ya, maka kan kita lihat kerusakan terjadi di mana-mana. Orang-orang tidak akan peduli lagi dengan kebaikan, Pak. Ada perintah sholat, mereka tidak akan peduli, Pak. Adanya kebaikan-kebaikan berupa puasa, tidak ada yang mengingatkan, mereka tidak akan puasa, Pak. Adanya kewajiban zakat untuk mereka, mereka tidak akan mengeluarkan zakat mereka. Mengapa? Tidak ada lagi yang peduli untuk mengumandangkan kebaikan-kebaikan tadi. Maka dengan adanya al-amru bil ma'ruf ini, harapan besar kita tersampaikannya pesan-pesan kebaikan agar orang-orang yang mulai jauh dari kebaikan itu kembali pada rel-relnya. Yang tadi mulai lupa sholat, pada saat kita menyerukan kebaikan kepada mereka, maka mereka akan sadar, oh iya, saya punya kewajiban untuk sholat. Ini dalam hal ketaatan, dalam hal yang ma'ruf. Demikian pula dalam hal kemungkaran. Pada saat sebagian dari kita meninggalkan an-nahyu anil munkar, maka kita akan melihat orang-orang yang mabuk, orang-orang penjudi, orang-orang yang melakukan maksiat, tidak ada lagi yang peduli dengan mereka. Maka akan semakin tersebar di mana-mana kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan. Itu. Nah, dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ini akan menjadi pengontrol, Pak.
akan menjadi pengontrol demi tegaknya kebaikan dan demi terhalangnya manusia dari kemungkaran tadi. Nah, kalau sekarang kita bertanya, lah definisi amar ma'ruf nahi mungkar itu apakah melulu kepada para pemabuk, kepada orang-orang yang lupa sholat itu? Ya tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar yang paling utama itu justru pada diri kita sendiri, Pak. Gitu. Kita mengingatkan dosa-dosa pada diri kita. Kita ingatkan diri kita bahwa ini adalah hal yang salah. Harus keluar dari zona ini. Pada saat ada kewajiban mulai kita lalaikan, mulai ditinggalkan, kita harus tegur diri kita bahwa ini adalah kewajiban yang mesti saya lakukan. Karena ruang lingkup ma'ruf dan munkar itu kan sudah, insya Allah sudah kita hafal semua nih. Ma'ruf itu kan mulai dari yang fardu, kemudian turun menjadi sunnah, kemudian turun menjadi mubah. Yang masing-masing fardu itu dibagi lagi menjadi fardu ain, fardu kifayah, sunnah lagi dibagi lagi. Adapun yang munkar itu masuknya ke ranah haram, ada yang masuknya ke ranah makruh. Ini hal-hal yang tidak perlu kita perdebatkan dan diperpanjang lebar. Yang paling penting adalah ketika kita tahu ini adalah hukumnya fardu, hukumnya sunnah, maka semangat kita harus kita lejitkan. Manakala kita tidak ada rasa dan selera untuk melakukan hal-hal yang baik tadi, ini perlu kita ingatkan diri kita. Itu skup yang paling kecil dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah diri kita sendiri. Setelahnya siapa? Tentu adalah keluarga kita. Skup yang lebih besar dari pribadi kita dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah keluarga kita. Baik istri terhadap suami atau suami terhadap istri, suami istri terhadap anak-anak. Gitu. Atau kalau kita sudah menjadi mbah dari cucu dan cicit kita, ya tugasnya sama. Ini cakupan yang kedua selain diri sendiri adalah keluarga. Nah, siapa lagi yang akan mengingatkan keluarga kita kalau bukan kita sebagai anggota keluarga, terutama bapak sebagai pemimpin di dalam keluarga. Anak kita melakukan sebuah hal buruk, sebuah kejahatan. Tugas utamanya bapak adalah menjadi pemimpin, mengontrol sikap anak. Namun dulu pernah ditanyakan ya sama jenengan ya, bagaimana kalau saya masih sedikit-sedikit ingat, kita sudah amanahkan kepada istri. Kalau istri ini juga ternyata tidak becus dalam membina anak kita, yang dosa siapa? Ya tetap yang dosa adalah bapak, Pak. Karena bagaimanapun kita sebagai pemimpin di dalam keluarga. Gitu. Ya, seberat-beratnya tanggung jawab ibu untuk membimbing, membina anak itu, ya tetap aja pucuk pemimpinnya adalah bapak di dalam keluarga. Maka bijak-bijaklah kita memilih istri dalam hal ini. Tapi bukan berarti saya menyuruh jenengan menceraikan istri yang lama, Pak. Kadang-kadang, berarti istri saya itu nggak mampu diurus, tak ceraikan aja. Ya nggak begitu. Maksudnya, ya sebagai ilmu saja bahwa dalam keluarga itu memang pusatnya itu adalah bapak. Nah, dalam hal pengarahan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, itu tugas utamanya sebenarnya adalah bapak, dan setelahnya saling mengingatkan gitu. Nah, kadang-kadang kan ada bapak yang justru tidak lebih kuat dari istri. Istri itu ada yang cekatan banget, Pak, mengalahkan seorang laki-laki, ada yang seperti itu. Nah, dalam hal-hal tertentu hal ini baik gitu. Tapi dalam hal-hal yang lain ini juga tidak baik, karena kadang-kadang istri itu kalau merasa punya power justru laki-lakinya disuruh-suruh, Pak. Ini kan bahaya jadinya gitu. Nah, ini cakupan di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, setelah keluarga cakupannya lebih besar lagi. Misalnya dalam kompleks kita. Kompleks rumah kita itu seperti apa? Baik untuk blok A, blok B-nya, terus RT-nya, terus naik lagi ke RW-nya, terus naik lagi ke kelurahannya. Itu meningkat. Dan masing-masing di dalam ruang lingkup bermasyarakat tadi ada penanggung jawab. Jadi bukan berarti
kita punya semangat al-amru bil ma'ruf, menyingkirkan semua fungsi dari pejabat-pejabat lingkungan tadi. Kita punya RT, kita punya RW, kita punya Pak Lurah, yang mereka ini bisa digandeng untuk sama-sama bergerak. Pak, di pojokan kampung kita ini ada praktik judi, Pak. Bagaimana? Ada solusi nggak dari panjenengan sebagai kepala lingkungan di sini? Nah, bicarakan baik-baik. Nah, enaknya kalau pemimpin-pemimpin di wilayah kita adalah orang yang tahu agama, kan mereka akan ngeh dengan hal ini. Tapi kalau mereka jauh dari agama, nggak apa-apa, biarlah mereka melakukan itu, toh juga itu sekali-sekali. Kan beda, Pak, cara berpikir. Gitu. Maka tadi sangat penting, ulama dan umara ini orang-orang yang diberikan amanah untuk hal ini adalah orang-orang yang paham akan agama, paham akan Allah, paham akan syariat Allah. Gitu. Nah, pada kenyataannya yang namanya al-amru bil ma'ruf ini kan tidak melulu harus menunggu orang-orang tadi. Di dalam keluarga, di dalam ruang lingkup kecil kita, mungkin tetangga kita yang kita rasa perlu untuk disampaikan amar ma'ruf nahi munkar tanpa harus dilaporkan ke Pak RT dulu. Ya mau kita sampaikan, ya hal yang wajar-wajar saja. Kalau itu cakupannya kembali lagi, apakah kita punya pengaruh, punya power terhadapnya. Jangan sampai RT kita lebih tinggi powernya, kita bukanlah siapa-siapa, mohon maaf, sok-sok ngingatin dia dengan cara yang kasar lagi. Maka bukannya kebaikan yang dipetik, Pak, malah fitnah terjadi di mana-mana. Ini yang tidak kita inginkan. Namun manakala kita melihat kapasitas kita adalah orang yang memiliki pengaruh. Kalau kita bicara didengarkan oleh tetangga kita, maka menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini juga perlu. Hanya saja kita harus memenuhi beberapa kriteria pada saat melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini. Yang pertama adalah niat yang tulus, Pak. Niat dulu, berangkat dari niat. Amalan apapun kalau tidak didasari dengan niat yang baik, maka akhirnya endingnya tidak menyenangkan. Kalau niat kita semata-mata untuk menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan, dan menghalang-halangi manusia dari keburukan, semata-mata lillahi ta'ala, tidak ada kepentingan yang lain, maka yakinlah apa yang kita lakukan ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhitung sebagai amal baik untuk kita. Jadi niat dulu yang kita perlu perbaiki. Ya Allah, saya punya tetangga yang begini. Luruskan niat hamba. Hamba mengingatkan saudara hamba ini, keluarga dan tetangga hamba ini dalam rangka agar sama-sama menjadi lebih baik. Nah, itu niat yang pertama. Setelah niat kita perbaiki, yang kedua ilmu. Mau menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar harus punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, bekal apa yang mau kita dakwahkan kepada mereka? Atau cara dan metodenya kita tidak paham, asal nyerocos saja tidak tahu ilmu. Tapi kalau kita tahu ilmunya, cara menarik hati, cara memulai pembicaraan, cara agar ketika kita sampaikan itu tidak langsung tersinggung, itu ada cara-caranya, maka perlu ilmu. Tentunya semua kita ini punya kewajiban untuk terus dan terus belajar nih. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah berusaha bersabar. Begitu. Berusaha bersabar. Mengapa? Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar kan risikonya juga lumayan ya, Pak. Apalagi kalau orang yang kita ingatkan itu jauh lebih keker, besar dari kita. Wah, ini sudah ada bayangan sebuah tangan akan melayang ke wajah saya ini kan gitu, Pak. Maka jenengan harus bersabar dulu. Nanti kalaupun ada perlawanan, baik dicaci maki, dihujat ataupun di apapun, ya kita harus bersabar, lapang dada untuk menerima itu. Ya, konsekuensinya untuk menyampaikan kebenaran kan walaupun kita tadi sudah berilmu pun penerimaan orang kan berbeda-beda gitu. Kan gitu. Jadi bersabar. Yang ketiga, berusaha terus tetap lembut dalam mengingatkan. Jadi kita buka itu dengan cara yang lembut, bukan dengan langsung ceret gitu. Kecuali tadi para umaro yang punya kekuatan gitu.
Nah, kalau kapasitasnya seperti kita orang awam, orang biasa yang tidak memiliki kekuatan, cara terbaik adalah dengan kelembutan. Nah, kalau pemimpin kan mereka punya kekuatan. Jadi kalaupun mereka tidak lembut pun secara logikanya mereka punya kekuatan intinya gitu. Nah, kita tidak punya kekuatan apa-apa, mau sok-sok kasar kan malah kita dihabuk bareng-bareng sama orang-orang. Ini jadi tidak masuk akal. Dan tuntutan kriteria yang kelima adalah kita harus mampu menjadi teladan dari ma'rufat itu sendiri. Artinya kita mengajak orang untuk berbuat baik, kita sendiri yang harus menjadi modelnya gitu loh. Yang harus mampu menjadi teladannya. Jangan sampai kita ayo sholat. Ya dia sendiri malah rokok ngopi di pojokan, kan enggak masuk akal, Pak. Gitu. Jadi tuntutan dari amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kita harus menjadi model dari kebaikan tadi. Gitu. Nah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan karena sudah adzan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari pribadi kami sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ini tidak ada sesi pertanyaan nih, Pak. Oh ya. Oke. Ya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.